Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, senang bisa bertemu lagi walaupun dalam media sosial ini. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita yang pada kesempatan ini masih membahas Pancasila sebagai sistem filsafat yang merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Baik, kita masuk kepada poin yang pertama, yakni dalil Pancasila sebagai sistem filsafat. Profesor Kailan, salah seorang guru besar di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, itu mengatakan bahwa sila-sila Pancasila itu juga merupakan sistem filsafat yang merupakan kesatuan organis. Kenapa? Karena sila-silanya itu saling berhubungan. Sila-sila Pancasila itu berkaitan satu dengan yang lainnya. Setiap sila-sila itu saling mengkualifikasi. Oleh karenanya, Pancasila ini juga bisa disebut dengan sistem. Karena sila-silanya itu saling berhubungan, saling mengkualifikasikan, dan membentuk struktur kesatuan yang menyeluruh. Ini tercermin dalam sila-sila Pancasila itu. Misalnya, dalam sila-sila itu tercermin pemikiran hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia yang lainnya, manusia dengan masyarakat yang berpikir sebagai bangsa Indonesia. Maka menurut Profesor Kailan, Pancasila ini juga bisa disebut sebagai sistem filsafat, sama dengan sistem filsafat yang ada di dunia ini yang kita kenal. Misalnya materialisme, liberalisme, marxisme, dan lain-lainnya. Nah, lebih lanjut kita lihat apa alasannya, apa dalilnya, apa hujahnya bahwa Pancasila itu sudah memenuhi syarat sebagai sistem filsafat. Nah, ini yang pertama, ada kesatuan dari kelima sila-sila Pancasila itu. Yang mana yang satu sila dengan yang sila yang lainnya itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kelima sila Pancasila itu adalah satu kesatuan. Tidak bisa dibuang satu, tidak bisa dihilangkan dua, karena saling berhubungan. Kemudian yang kedua, ada keteraturan dari sila-sila Pancasila itu. Nah, yakni bereksistensi secara hierarkis dan konsisten. Masing-masing sila Pancasila itu berada dalam satu urutan tingkatan yang runtut. Yang nilainya lebih esensi didahulukan. Jadi sila satu itu lebih esensi didahulukan daripada sila kedua. Sila kedua lebih esensi didahulukan daripada sila ketiga. Demikian seterusnya sampai sila kelima. Jadi urutannya itu sudah berurutan, hierarkis, runtut. Jadi tidak bisa lagi dibolak-balik. Misalnya ada yang mau ganti sila satu ke sila dua ke sila tiga, tidak bisa. Dia sudah hierarkis. Urutannya, tingkatannya itu sudah runtut.
Nah, nilainya lebih esensi yang didahulukan. Jadi sila satu lebih esensi dahulukan daripada sila kedua dan seterusnya sampai sila ke-5. Kemudian yang ketiga, ada keterkaitan antara sila yang satu dengan yang lain. Adanya saling berhubungan, saling ketergantungan antara sila yang satu dengan yang lain. Jadi saling berhubungan. Setiap silanya itu saling ketergantungan, saling berhubungan, saling terkait. Kemudian yang keempat, adanya kerjasama antara sila yang satu dengan sila yang lain. Ini mutlak, sebab dasar filsafat negara itu harus merealisasikan tujuan negara. Kemudian dari yang kelima, adanya tujuan bersama, yakni untuk mewujudkan diperlukan suatu pemerintahan yang stabil dalam satu wadah negara, yakni Indonesia, yang mempunyai dasar filsafat tersebut. Inilah 5 syaratnya bahwa Pancasila itu sebagai sistem filsafat. Inilah dalilnya. Dalil Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, lebih lanjut, sebagai sistem filsafat itu, Pancasila juga memenuhi syarat-syarat. Nah, yang pertama dari segi ontologi. Ada kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hal ini berhubungan dengan sila ketuhanan yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian secara antropologi, nah, berhubungan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga ada aksiologi. Nah, ini berhubungan dengan sila persatuan Indonesia. Mana ini menyangkut masalah kebenaran atau logika, kebaikan atau etika dan estetika atau keindahan. Kemudian yang keempat, filsafat sosial berhubungan sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, dan sila yang kelima, keadilan sosial. Nah, inilah syarat-syarat yang telah dipenuhi oleh Pancasila sehingga ia bisa disebut sebagai suatu sistem filsafat. Baiklah, adik-adik mahasiswa, kita masuk kepada yang topik kedua, dasar ontologis Pancasila. Sebelum lebih jauh, kita tahu apa itu ontologi. Jadi ontologi itu dari bahasa Yunani, ontos dan logos. Ontos itu artinya ada, logos itu artinya ilmu. Jadi ontologi itu adalah teori hakikat. Maksudnya ini adalah ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu. Hakikat sesuatu itu apa? Apa hakikatnya? Apa realitasnya yang sebenarnya? Nah, baik yang abstrak maupun yang konkret. Baik yang jasmani maupun yang rohani. Jadi ontologi itu membicarakan hakikat sesuatu. Hakikatnya itu apa? Nah, kita kembali ke dasar ontologis Pancasila. Kalau ditinjau menurut asal-usul sejarah pembentukannya, jadi Pancasila itu secara ontologis itu sudah memenuhi syarat sebagai dasar filsafat negara. Kenapa? Karena ada 4 macam kausa. Mana menurut Noto Nagoro ini adalah juga profesor
guru besar di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Beliau ini adalah pendiri Fakultas Filsafat di UGM. Nah, jadi menurut beliau itu ada 4 sebab atau ada 4 kausa yang dapat digunakan untuk menetapkan Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Yang pertama itu sebab materi atau kausa material. Yang kedua itu sebab bentuk atau kausa formalis. Yang ketiga itu sebab tujuan atau kausa finalis. Dan yang keempat sebab asal mula karya atau kausa efisien. Inilah keempat sebab atau empat kausa yang menurut Notonagoro dapat digunakan untuk menetapkan Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Kemudian lebih jauh beliau menjelaskan keempat kausa tersebut. Yang pertama, bangsa Indonesia itu sebagai asal mula bahan atau kausa materialis yang terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan, dan agama-agama. Ini menurut beliau kausa materialis yang pertama, kausa pertama ya. Sebagai bangsa Indonesia sebagai asal mula bahan yang terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan, dan agama-agama yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, menurut beliau ini, seorang anggota BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu, siapa dia? Yakni Bung Karno. Itu menjadi pembentuk negara bersama Bung Hatta. Ini sebagai asal mula bentuk atau kausa formalis. Nah, jadi ini adalah penjelasan Profesor Notonagoro keempat kausa tadi ya. Kausa yang pertama itu kausa materialis, ya ini bangsa Indonesia. Kemudian kausa kedua itu kausa formalis. Nah, ini pembentuk negara, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta. Kemudian yang ketiga, asal mula tujuan atau kausa finalis. Apa itu ya? Jadi Pancasila ini sebagai dasar negara, dasar filsafat negara itu ada sejumlah 9 orang yang kita kenal dengan panitia 9 itu bersama dengan BPUPKI, semua anggota BPUPKI itu yang terdiri dari berbagai beraneka bangsa, beraneka golongan, beraneka latar belakang agama, itu menyusun pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini terdapat pada Pancasila dan juga Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan itu menerima rencana dengan perubahan sebagai asal mula sambungan, baik dalam arti asal mula maupun dalam arti asal mula tujuan. Nah, jadi inilah sebagai kausa tujuan atau kausa finalis, asal mula tujuan. Tujuan Pancasila, asal mula tujuan dari Pancasila sebagai calon dasar filsafat negara. Kemudian menurut beliau kausa yang keempat itu yaitu PPKI. Apa itu PPKI? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini adalah asal mula kausa efisien atau asal mula karya, yakni menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, filsafat negara,
sebagai dasar filsafat negara. Nah, yang sebelumnya ditetapkan sebagai calon dasar filsafat negara. Jadi kan sebelumnya masih calon, masih semacam rumusan, masih usul-usulan. Sehingga akhirnya PPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Nah, inilah jadi kausa efisien, asal mula karya. Inilah dasar ontologis Pancasila. Baik, kita langsung ke topik yang ketiga, yakni dasar epistemologis Pancasila. Sebelum kita lebih jauh membahasnya, kita tahu apa itu epistemologi. Jadi epistemologi itu dari bahasa Latin epistem. Epistem itu pengetahuan. Dan logos ilmu. Jadi epistemologi itu teori tentang pengetahuan, mana dia membicarakan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan itu dari mana, asal mula pengetahuan itu bagaimana, dari mana, batas-batas pengetahuan itu gimana, sifatnya, metodenya. Nah, itulah yang dibahas dari epistemologi. Intinya dari mana sumber pengetahuan itu dan bagaimana memperolehnya. Dari mana sumber sesuatu itu dan bagaimana memperoleh sesuatu itu. Epistemologi. Nah, kita kembali kepada dasar epistemologis Pancasila. Nah, Pancasila kan sudah biasa dikatakan sebagai manifestasi nilai bangsa, kristalisasi nilai-nilai bangsa. Dia adalah pandangan hidup. Pancasila itu merupakan filsafat hidup bangsa Indonesia. Ini sudah dinyatakan sejak lama. Nah, dasar epistemologis Pancasila itu pada hakikatnya tidak bisa dipisahkan dengan dasar ontologis. Karena hakikat manusia Indonesia itu sebagai subjek yang mengadakan Pancasila. Selain itu, epistemologis itu dikaitkan dengan sumber pengetahuan, teori, watak pengetahuan. Maka pertama yang menjadi sumber pengetahuan Pancasila itu adalah berasal dari nilai-nilai, adat kebiasaan masyarakat Nusantara, kebudayaan yang ada di Nusantara, dan religiusitas bangsa yang sejak dulu ada, sudah mengendap, sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi keyakinan masyarakat Nusantara. Inilah dasar epistemologis Pancasila. Kemudian kita ke yang keempat, dasar aksiologis Pancasila. Sebelum kita bahas dasar aksiologis Pancasila, kita tahu aksiologi itu apa. Jadi aksiologi itu berasal dari bahasa Yunani, aksios dan logos. Aksios itu artinya sesuai atau wajar, sedangkan logos artinya ilmu. Aksiologi itu teori tentang nilai, teori nilai. Jadi aksiologis itu ya membicarakan tentang teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh, nilai apa yang terkandung dari sesuatu itu. Dia membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sesuatu itu, dari suatu pengetahuan. Nah, kita kembali ke dasar aksiologis Pancasila. Nilai apa yang terkandung dalam Pancasila itu ya? Jadi Diriarkara ini pernah mengatakan bahwa bangsa Indonesia ini
baginya Pancasila itu merupakan Sein im Sollen. Apa itu? Jadi Pancasila itu merupakan harapan, cita-cita. Tapi tidak hanya itu. Pancasila itu juga merupakan kenyataan bagi bangsa Indonesia. Jadi dia sudah merupakan suatu realitas, suatu kenyataan yang ada di Nusantara ini. Dan ia juga merupakan suatu cita-cita, suatu harapan bagi bangsa Indonesia ini. Nah, dari pernyataan ini kita bisa menyimpulkan bahwa Pancasila itu mencerminkan nilai baik dalam tataran realitas maupun idealitas. Nah, bagaimana itu? Nah, yakni bersifat mencerminkan nilai realitas. Kenapa? Karena dalam sila-sila Pancasila yang berisi nilai itu berisi nilai yang sudah dipraktekkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya, sehari-hari. Itu secara realitas, nilai-nilainya, nilai realitas sudah ada, sudah dipraktekkan itu. Sebelum Pancasila itu sendiri ditetapkan, dirumuskan, itu nilai-nilai yang ada itu sudah ada dalam kenyataan bangsa. Sudah menjadi realitas. Sudah dipraktekkan sejak dulu nilai-nilai itu. Nah, sedangkan untuk mencerminkan nilai idealitas itu karena ia merupakan cita-cita, ia merupakan harapan, ia merupakan dambaan bangsa Indonesia. Jadi nilai-nilai yang ada dalam kandungan Pancasila itu adalah harapan-harapan, itu adalah cita-cita, itulah dambaan bangsa Indonesia untuk diwujudkan dalam kehidupan kita saat nilai-nilai Pancasila, sila 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu ya, itu merupakan realitas dan sekaligus idealitas. Hal senada itu juga pernah disampaikan oleh Profesor Kailan. Beliau mengatakan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila itu, mulai dari sila 1, sila pertama sampai sila yang kelima, itu merupakan cita-cita, itu merupakan harapan, itu merupakan dambaan bangsa Indonesia. Nah, selain itu Pancasila itu sebenarnya diambil dari kenyataan yang ada, yang nyata, yang real, berupa prinsip-prinsip yang terkandung dalam adat istiadat, yang ada dalam kebudayaan, yang ada dalam kehidupan keagamaan atau kepercayaan masyarakat Indonesia. Makanya Pancasila itu dia juga sebagai dasein, realitas, kenyataan, dan dia juga sebagai dasolen, seharusnya, idealitasnya sekaligus ya. Jadi dia sama dengan Profesor Dirgakara tadi bahwa Pancasila itu adalah sebagai dasein, seharusnya, kenyataannya, realitasnya, dan dia juga sebagai dasolen, idealitasnya, seharusnya. Nah, itulah dasar aksiologis Pancasila. Baiklah, kita ke topik yang selanjutnya, yakni potensi dan aktualisasi Pancasila sebagai filsafat. Jadi arti penting pemikiran filsafat itu kan antara lain untuk menjelaskan isu-isu global. Baik itu tentang demokrasi, tentang modernitas, tentang hak asasi manusia. Itu yang dibahas oleh filsafat dalam perspektif filsafat. Nah, Puspowardoyo itu pernah menyatakan dalam sebuah kuliah
di Lemhanas tahun 1998. Itu beliau menyatakan bahwa ada dua fungsi Pancasila sebagai kerangka acuan. Apa itu yang dua? Jadi pertama, Pancasila itu sebagai nilai-nilai dasar. Itu dapat menjadi referensi kritik sosial budaya. Jadi Pancasila itu adalah nilai-nilai dasar. Ia menjadi referensi untuk mengkritisi sosial kebudayaan. Kemudian yang kedua, Pancasila itu dapat memberi inspirasi. Untuk apa? Untuk membangun tatanan sosial budaya. Jadi Pancasila bisa memberikan kita inspirasi untuk membangun tatanan sosial budaya kita. Nah, jadi fungsi yang pertama tadi sebagai nilai-nilai dasar itu dapat memberikan kritik kebudayaan kontemporer, dapat memberikan kritik terhadap budaya-budaya kekinian, budaya pop, dan seterusnya. Sedangkan fungsi yang kedua itu yakni bisa membangun corak tatanan sosial budaya, itu memberikan pandangan tentang visi bangsa Indonesia ke depan. Jadi kedua fungsi ini itu menjadi model strategi kebudayaan. Nah, itulah potensi dan aktualisasi Pancasila sebagai filsafat. Baiklah, kita ke topik yang selanjutnya, perbandingan sistem filsafat Pancasila dengan sistem filsafat yang lain. Nah, untuk mempertegas, untuk memperkuat, untuk mengokohkan dalil-dalil Pancasila sebagai sistem filsafat ini, itu perlu dong diuji, perlu dong diperkuat dengan upaya komparasi dengan sistem filsafat yang ada di dunia ini, sistem filsafat yang lainnya. Artinya, sistem filsafat Pancasila itu perlu dibandingkan, perlu dikomparasikan dengan beberapa sistem filsafat yang lain. Untuk apa? Agar idealnya itu dapat dalam sistem filsafat itu menjadi tampak. Sistem Pancasila ini menjadi nampak kalau sudah dikomparasi dengan sistem filsafat yang lain. Di samping itu, komparasi ini untuk menjawab pertanyaan filosofis secara umum. Apakah Pancasila itu benar-benar dapat dikategorikan sebagai sistem filsafat atau tidak? Nah, untuk mengujinya itu maka perlu dong dikomparasi, perlu dong disandingkan, perlu dong dibandingkan dengan sistem-sistem filsafat yang lain yang ada di dunia ini. Nah, maka selain membutuhkan dalil filsuf yang perlu dipahami, maka perlu juga ditekankan. Tekankan apa? Kedudukan sistem filsafat Pancasila itu dengan sistem filsafat yang lain yang ada di dunia dengan cara mengkomparasikan, membandingkan, mensandingkan dengan sistem filsafat Pancasila dengan sistem filsafat yang lainnya. Djoko Siswanto itu memberikan penegasan bahwa Pancasila itu menolak ajaran atau pandangan materialisme, karena materialisme itu menekankan segi-segi materi. Kemudian Pancasila juga itu menolak individualisme, karena individualisme itu sangat menghargai kebebasan individu, memberikan kebebasan yang berlebih-lebihan. Pancasila juga itu tidak setuju dengan paham kolektivisme, karena terlalu menjunjung
sosialitas, menjunjung tinggi, mengeluh-elukan namanya sosialitas. Pancasila juga tidak setuju dengan paham negara agama. Ini menurut Joko Siswanto. Itulah perbandingan sistem filsafat Pancasila dengan beberapa sistem filsafat yang lainnya. Nah, terkait dengan masalah ketetapan dan perubahan kenyataan, Pancasila itu mendekati paham vitalisme. Kenapa? Karena mengingat struktur atau sistem Pancasila itu terbuka dan dinamis. Nah, Pancasila memberikan dinamika dan vitalitas kehidupan yang dalam segala bidang. Pancasila itu berfungsi sebagai sumber. Ia juga sebagai sumber segala sumber hukum. Pancasila juga menjadi penghayatan jiwa bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya Pancasila ini ibarat sumber yang airnya hidup dan jiwa hidup yang dinamis. Inilah penegasan Joko Siswanto tentang perbandingan sistem filsafat Pancasila dengan sistem yang lain. Terkait dengan materialis dan spiritualitas, Joko Siswanto itu menjelaskan lagi bahwa Pancasila ini sebagai sistem filsafat itu memberikan kesempatan yang sangat luas kepada seluruh bangsa Indonesia ini, seluruh rakyat Indonesia ini untuk mengembangkan baik dari segi materialitas maupun segi spiritualitas. Jadi bangsa Indonesia ini siapapun itu memberikan kesempatan yang sama bagi mereka manusia Indonesia ini untuk meningkatkan kehidupan kesejahteraan fisiknya, mengejar kebutuhan materi untuk fisiknya. Juga Pancasila ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya agar manusia Indonesia ini, rakyat Indonesia ini menyeimbangkan spiritualitasnya. Jadi antara materi dan spiritualitas itu sama-sama dikembangkan, sama-sama dikejar, sama-sama menjadi kebutuhan bagi rakyat Indonesia. Jadi tidak berat sebelah, tidak hanya mengutamakan materi atau tidak hanya mengutamakan spiritualitas, tapi keduanya. Inilah penjelasan Joko Siswanto tentang perbandingan sistem filsafat Pancasila dengan sistem filsafat yang lainnya. Baik, kita ke topik yang terakhir mungkin ya. Jadi kita singkat-singkat saja ini karena terlalu panjang ini penjelasannya. Pancasila ini yang terakhir, Pancasila di tengah isu-isu kontekstual kebangsaan. Jadi status Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat itu memiliki konsekuensi. Apa konsekuensinya? Bahwa Pancasila ini mampu menjadi cara pandang, mampu menjadi perangkat analisis, mampu menjadi model berpikir untuk melihat, memahami, dan menganalisa semua problem, semua isu-isu yang aktual dan kontekstual dalam kebangsaan Indonesia. Jadi berbagai permasalahan aktual yang ada, yang sedang dihadapi bangsa ini, itu Pancasila dijadikan sebagai cara pandang, perangkat menganalisis dan model berpikir untuk mengatasi segala permasalahan yang ada. Entah itu masalah korupsi, masalah terorisme, radikalisme, separatisme, hak asasi, dan lain-lainnya. Nah, Pancasila bisa dijadikan sebagai
cara pandang, bisa dijadikan sebagai perangkat analisa, bisa dijadikan sebagai mode of thought, model berpikir untuk melihat, memahami, dan menganalisa semua permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ini. Nah, dari perspektif Pancasila ini, misalnya korupsi. Korupsi itu jelas-jelas merupakan suatu kejahatan, suatu pengkhianatan terhadap cita-cita bangsa, cita-cita Pancasila. Nah, korupsi itu sangat berpotensi merusak persatuan, merusak integritas, integrasi bangsa, yang mana sudah disepakati sejak awal tahun 1928, para pemuda Indonesia bersumpah satu bangsa, satu bahasa, satu tanah, satu bahasa, satu bangsa, satu tanah air, yaitu Indonesia. Korupsi ini bisa merusak itu semua. Kalau tidak segera diatasi, maka bisa merusak cita-cita bangsa, yakni persatuan. Kemudian terorisme misalnya, atau radikalisme. Ini adalah fenomena aktual. Sering muncul ya. Nah, ini juga mengganggu demokratisasi bangsa kita. Mengganggu persatuan bangsa. Mengganggu ketenangan, kerukunan bangsa. Nah, fenomena ini sudah ada sejak dulu ya. Bahkan sudah menjadi permasalahan bangsa. Sejak Bung Karno, Presiden Soekarno, Soeharto, hingga sekarang ini. Jadi isu-isu ini, masalah-masalah ini tidak akan pernah berhenti sepertinya ya. Nah, ini harus selalu diantisipasi. Pancasila dijadikan sebagai mode of thought, model berpikir, menganalisa untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Oleh sebab itu, banyak yang memandang bahwa perlu pemantapan posisi Pancasila ini sebagai landasan bagi counter pemikiran, landasan sebagai counter wacana, counter ideologi terhadap munculnya paham-paham dan pemikiran yang radikal. Jadi Pancasila ini perlu kita memantapkan lagi posisi strategisnya itu untuk mengcounter semua pemikiran, semua wacana atau ideologi yang ingin tumbuh secara radikal, pemikiran-pemikiran radikal yang ingin mengubah misalnya atau mengganggu Pancasila ini. Nah, itu harus di counter dengan pemikiran, di counter dengan wacana, di counter secara ideologi berdasarkan Pancasila. Jadi melalui Pancasila ini masyarakat harus lebih kritis terhadap perkembangan politik, perkembangan budaya, perkembangan pemikiran yang mungkin ingin mengganggu stabilitas bangsa, ingin merusak harmonisasi dan persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Baiklah adik-adik mahasiswa, inilah pembahasan kita. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Kekurangan, kekhilafan, kesalahan itu karena keterbatasan kami. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.